warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Pada kesempatan ini kita akan belajar melalui pembelajaran luring atau praktek langsung. Jadi perlu Bapak himbau di sini untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di mana dengan menjaga protokol kesehatan ini, semoga kita sama-sama terhindar dari wabah corona COVID-19. Kemudian jangan lupa juga kita harus tetap menjaga K3, kesehatan, keselamatan kerja kita saat melakukan praktek. Paham semua? Paham. Baik, kita akan memasuki ruangan. Silakan dimulai dari sini. Jaga jarak. Silakan masuk ke ruangan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, di sini Bapak akan cek kehadiran dulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Tidak ada Pak, nihil. Ya, alhamdulillah ya. Ini prestasi bagi kita, harus kita pertahankan untuk tetap semangat belajarnya. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada masing-masing semua kelompok periksa kelengkapan alat. Kelengkapan alat kita untuk melakukan praktek hari ini ada tang krimping, semua sudah ada. Kemudian ada lamp tester, ada kabel. Ada Pak. Kemudian masing-masing diberikan konektor RJ45 sebanyak 2 buah. Sudah ada? Ada Pak. Sudah ya. Sedangkan untuk kelengkapan naskah soal kita ada LP3 produk. Ada Pak. Kemudian ada rubrik penilaian untuk praktek. Semua sudah lengkap. Kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Sudah ada ya? Oke, baiklah. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Topik kita tentang instalasi jaringan peer-to-peer. Jadi silakan disimak dulu untuk materi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama di sini, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Saya Pak. Ya, silakan Zara. Konfigurasi kabel cross dan konfigurasi kabel stripe. Ya, tepat sekali ya. Jadi konfigurasi kabel cross dan kabel stripe itu merupakan kebutuhan kita pada praktek ini. Artinya apa? Materi kita yang sebelumnya itu sangat dibutuhkan keterampilannya pada keterampilan kita yang akan dipelajari hari ini. Karena dengan menguasai konfigurasi kabel, maka kita dapat melakukan instalasi jaringan komputer peer-to-peer. Lagi yang ingin menambahi? Saya Pak. Ya, silakan Azura. Untuk menstandarisasikan kabel TIA 568A dan TIA 568B. Ya, betul sekali ya. Jadi materi kita yang sebelumnya kita telah belajar tentang konfigurasi kabel, di mana konfigurasi kabel ini ada cross, kemudian ada stripe. Sedangkan standar yang kita pakai itu ada TIA 568A dan 568B ya. Nah, oke. Jadi saya rasa di sini semua sudah siap ya untuk mempelajari materi baru. Siap ya? Mulai pada materi di sini Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita. Artinya apa? Jadi pada kesempatan ini kita harus menentukan apa yang akan kita capai hari ini melalui tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini tujuan pembelajaran kita, artinya tujuan Anda hari ini
kenapa harus ke sekolah? Ada 3 tahap. Yang pertama dari sisi pengetahuan, kemudian ada sisi proses, kemudian ada keterampilan. Jadi dari sisi pengetahuan diharapkan nanti setelah mengerjakan LP3 produk, maka siswa secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar dapat menjelaskan pengertian jaringan peer-to-peer, kemudian dapat mengidentifikasi konsep jaringan peer-to-peer, dan dibuktikan dengan nilai minimal sama dengan KKM. Artinya setelah dikerjakan nanti LP3 produknya, maka dibuktikan dengan pencapaian nilai harus sama dengan KKM paling minimal. Sedangkan untuk proses sendiri, ini nanti akan saya nilai ketika Anda semua melakukan praktek. Maka saya akan monitoring, saya akan lihat nanti bagaimana Anda menggunakan alat, bagaimana Anda melakukan crimping kabel, bagaimana Anda menguji kabel, bagaimana pemasangan kabel, dan seterusnya. Itu secara detailnya bisa Anda perhatikan di LP4 proses. Apa-apa saja nanti yang akan saya monitoring, yang akan saya cek nilai yang akan Anda peroleh. Sedangkan yang terakhir ini dari sisi keterampilan. Jadi artinya di sini siswa memiliki pengetahuan, siswa mampu menjelaskan proses langkah kerja, dan siswa juga harus terampil. Yang pertama dengan menggunakan kabel UTP crossover. Kabelnya ini harus dikonfigurasi skala. Kemudian dapat mempraktekkan jaringan komputer peer-to-peer. Jadi setelah kabel selesai, praktekkan jaringan peer-to-peer yang dibuktikan nanti minimal sama dengan KKM nilainya. Nilainya dari mana, Pak? Di penilaian itu, lembar penilaian yang dipegang ataupun yang di meja Anda itu sudah saya sediakan LP5 praktek. Apa yang akan saya nilai? Apakah Anda mampu melakukan sharing file atau sharing data? Kemudian apakah Anda mampu menguji jaringan antara komputer peer-to-peer? Kemudian secara detailnya bisa diperiksa di LP5 untuk keterampilan. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah jelas? Baik, di sini kami telah menyediakan tang crimping yang digunakan untuk pengkrimpingan kabel. Sini juga kami sudah menyediakan berupa kabel UTP. Dan yang ketiga, kami telah menyediakan LAN tester yang digunakan untuk mentes kabel LAN. Dan yang terakhir, kami telah menyediakan berupa konektor RJ45. Oke, silakan dulu nak dites apakah hidup LAN testernya. Hidup, Pak. Ya, posisinya hidup ya. Berarti sudah lengkap ya peralatan. Ya, Pak. Nah, oke. Untuk kelompoknya Pramedia, bagaimana? Peralatannya sudah lengkap? Iya, Kak. Oke. Azura, kelompoknya sudah lengkap peralatannya? Sudah ya? Baiklah anak-anak, sebagai motivasi untuk kita di sini, kenapa sebenarnya kita harus tahu tentang jaringan peer-to-peer? Jadi pada dunia nyata, dunia usaha dan dunia industri, jaringan peer-to-peer itu seringkali dibutuhkan ketika diperlukan transfer data ataupun pengiriman data dengan kapasitas besar. Misalnya dibutuhkan antara PC A dengan PC B, yang mana apabila menggunakan flash disk, maka kapasitasnya terlalu besar ataupun flash disknya terlalu sulit untuk disediakan. Maka dibuatkanlah jaringan peer-to-peer menggunakan kabel cross yang mana mampu membuat ataupun mampu menghasilkan komunikasi antara kedua PC walaupun dengan kapasitas besar. Tentunya dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengiriman apabila menggunakan flash disk. Jadi itulah sebagai motivasi bagi kita semua, kita harus bisa membuat jaringan peer-to-peer untuk mengatasi masalah ini. Masalah pengiriman data dengan kapasitas besar yang tidak bisa dilakukan pengirimannya melalui media flash disk ataupun media yang lain. Oke, silakan diperhatikan di sini ada daftar pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini saya buat dengan harapan Anda akan berpikir, Anda akan memiliki keinginan untuk dapat menguasai jaringan peer-to-peer. Yang pertama, setelah kita ketahui tadi bahwa kebutuhan jaringan peer-to-peer itu sangat penting,
apa itu jaringan komputer? Tentunya di sini sebagian dari Anda sudah mampu menjawab ya, karena ini materi kita sebelumnya. Kemudian mengapa harus tahu jaringan peer-to-peer? Lalu jaringan peer-to-peer pada Cisco Packet Tracer. Ini bagian simulasinya nanti ya. Yang kita fokuskan sekarang pada pada poin pertama dan poin kedua. Sekarang yang ingin saya ketahui dari Anda, menurut Anda setelah mempelajari bahan ajarnya di rumah, apa kebutuhan yang paling utama untuk dapat membuat jaringan peer-to-peer? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan Irwan. Kebutuhan utama untuk membuat jaringan peer-to-peer berupa kabel UTP dan 2 buah PC. Ya. Untuk kabel UTP-nya sendiri dikonfigurasi dengan konfigurasi apa, Madina? konektor RJ45 Pak. Kemudian jenis konfigurasinya? Konfigurasi crossover Pak. Ya, betul sekali ya. Berarti kebutuhan utama kita ada kabel UTP RJ45 yang dikonfigurasi dengan konfigurasi crossover ya. Lalu kebutuhan perangkatnya ada 2 PC minimal. Jadi itulah kalau kita identifikasi dari pertanyaan ini akan bisa terwujud, berarti harus mempunyai kelengkapan kebutuhan alat dan keterampilan melakukan konfigurasi. Baiklah, setelah kita melihat tadi bagaimana tujuan pembelajaran, kemudian ada pertanyaan yang bisa memberikan stimulus kepada kita, maka di sini ada jawabannya. Yang pertama, apa artinya jaringan peer-to-peer atau pengertiannya? Pengertian jaringan peer-to-peer, peer artinya itu rekan kerja, artinya rekan kerja kita. Kemudian kalau untuk peer-to-peer itu, peer-to-peer network, jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung ya. Yang dimaksudkan terhubung langsung ini misalnya PC A, PC B. Ini langsung terhubung melalui kabel tanpa ada perangkat ketiga di antaranya. Itulah yang disebut dengan jaringan peer-to-peer. Andaikan komputernya lebih dari 2, maka asalkan dia tidak menggunakan perangkat lain sebagai penghubung, maka itu tetap disebut dengan jaringan peer-to-peer ya. Nah, saya rasa sebagai pengantar materi itu sudah cukup. Silakan sekarang disimak, saya akan mendemonstrasikan bagaimana untuk membuat jaringan peer-to-peer. Nah, setelah kita menggunakan kabel crossover untuk menghubungkan 2 PC, ini PC pertama, kemudian ini PC kedua ya. Maka kita masuk pada tahap bagaimana pengaturan IP address. Saya mulai dari PC pertama ini. Nah, di sini ada bagian network ya. Bagian network, silakan diperhatikan, kita klik kanan. Kemudian open network and internet setting. Setelah itu kita klik pada bagian Ethernet. Change adapter option. Kemudian double klik pada Ethernet. Lalu properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol versi 4. Double klik. Lalu untuk pengaturan IP address-nya kita menggunakan nomor IP secara manual. Di sini saya pakai nomor IP 192.168, kemudian 1.11. Kemudian untuk subnet max-nya kita klik di bagian bawah. Saya ganti nomornya 10 saja. Ini nanti Pak, boleh kami gunakan nomor IP sendiri? Boleh. Karena di petunjuk job sheet itu memang diminta mengisikan nomor terakhirnya itu adalah menggunakan NIS kita sendiri ya. Kemudian kita klik OK. Lalu OK. Nah, sampai di sini tahap pertama kita sudah selesai. Bagaimana melakukan pengaturan IP address. Setelah kita selesai mengatur IP address, kita lanjut pada bagian Change Advanced Sharing Option. Ini kita klik. Lalu di bagian networknya di sini kita pilih Turn on File and Printer Sharing ya. Kemudian networknya Turn on Network Discovery.
lalu di bagian all network, untuk passwordnya kita turn off password. Nah, sampai di sini pengaturan kita sudah selesai. Kita uji bagaimana melakukan pengujian, apakah komputer ini dengan komputer B sudah terhubung. Pengujian pertama kita menggunakan command atau CMD, di mana IP pertama tadi ping, saya ping dulu ke bagian PC pertama 192.168.1.25. Ini nomor IP PC kedua ya, PC yang ini. Sedangkan PC kita yang sekarang ini menggunakan IP address-nya 10 ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi dapat kita buktikan bahwa komunikasi antara PC A dengan PC B sudah berhasil. Lalu tugas kita berikutnya, kita periksa apakah benar data dari PC A bisa kita peroleh di PC B. Untuk memeriksanya, kita masuk pada bagian network. Kemudian di sini ada muncul dua PC ya. Tentunya laptop yang saya pakai ini ya, usernya. Kemudian laptop yang satu lagi, usernya ini, Kinsabyte ya. Lalu saya ingin mengambil data dari Kinsabyte. Saya double klik, kemudian inilah data dari Kinsabyte yang sudah di-sharing. Misalkan saya ambil data dari user. Saya contohkan di sini di data public, ini ya, ada materi PowerPoint. Kemudian saya copy, klik kanan, copy. Saya masukkan ke PC saya. Misalkan di sini saya buat folder dari Kinsabyte. Kemudian enter, lalu di sini saya paste. Nah, sekarang berarti kita sudah berhasil ya untuk mengambil data dari PC A. Lalu bagaimana jika kita dari PC B ini ingin membagikan file? Nah, saya coba di sini, ini akan saya sharing. Misalnya ini folder contoh ya. Kita klik kanan di folder contoh. Kemudian pada properties, lalu di sini ada tab sharing. Kemudian kita klik share. Share, lalu kita pilih everyone. Read write. Kemudian kita share. Selesai. Nah, itulah langkah-langkah untuk melakukan sharing data ya. Sekarang kita cek file yang sudah kita sharing. Di bagian network tadi. Kemudian apa yang sudah di-sharing di sini sudah muncul ya. Artinya dari PC A data ini sudah bisa kita ambil. Sudah bisa kita copy untuk kita pindahkan ke PC kita. Nah, bagaimana untuk tahapan melakukan prakteknya? Sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Berarti mari kita selesaikan pembelajaran ini. Silakan dimulai dengan praktek konfigurasi kabel. Ya, kepada setiap kelompok silakan dikerjakan konfigurasi kabel crossnya. Sudah lengkap ya? Ya, silakan.
konfigurasinya sudah sesuai warnanya. Ya, silakan disambungkan dengan konektor RJ45 nya. Hati-hati ya menggunakan alatnya. Rahmadia dan Mirna ya. Ya, Pak. Ya. Bagaimana kelompok Irwan? Ada kendala untuk penyusunan konfigurasinya? Lupa Pak, susunan kabel. Oh iya ya. Nah di sini perhatikan ya, di bagian LKPD kita kan ada. Jadi silakan diikuti saja standar gambar ini. Disusun melalui warna ini ya. Ada putih, orange, orange dan seterusnya. Jadi silakan dilanjutkan, disusun kabelnya. Nanti satu-satu ya biar sama-sama pandai. Sebelah nanti sama Irwan, kemudian sebelah lagi sama Zahra ya. Ya Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, ditekan ya. Nah, perhatikan di ujungnya apakah sudah terlihat terminal kuningannya. Ya, sudah, silakan diberhenti. Kuat ditekan ya. Nah, oke ya. Ini berbagi tugas ya. Satu untuk mengerjakan laporan sama mengerjakan praktek. Ini pengkabelannya sudah selesai. Sudah. Ya. Dapat. Coba lakukan pengujian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hidup semua ya? Ya. Berarti sudah terkoneksi dengan bagus. Ya, silakan dilanjutkan untuk melakukan konfigurasi pada jaringan peer-to-peer melalui PC-nya. Oke, untuk kelompok Irwan, PC-nya baik. Baik Pak. Ini Zahra, PC-nya bagus. Baik, Pak. Kabelnya sudah disambung dengan baik ya. Dapat. Oke. Untuk kelompok Rahmadia, PC-nya bisa hidup. Ya, sudah. Sudah ya. Kabelnya sudah tersambung. Sudah, Pak. Oke. Untuk kelompoknya Rahmadia, ini kabelnya sudah tersambung dengan baik. Sudah, Pak. Oke, silakan dilanjutkan untuk melakukan konfigurasi. Nah, dipakai saja LKPD-nya biar terlihat nanti instruksi langkah kerjanya. Ya. Diikuti saja petunjuk kerja yang ada di job sheet-nya. Ya, silakan diisi itu terusnya. Untuk kelompok Irwan sudah berhasil koneksinya. Coba lakukan pengujian.
Oke, sudah terkoneksi ya. Untuk hasil data yang sudah di-sharing ada, coba dicek di bagian network. Ini PC yang sebelah ya. Iya, Pak. Oke, mantap, sudah berhasil ya. Apa keterangannya coba diperhatikan. Mungkin ada kesalahan di pengetikan perintahnya ya. Di situ kan seharusnya kita tambahi lagi perintah ping. Ping kemudian nomor IP address tujuannya. Silakan diulangi. Oke. Sini apa keterangannya? Transmit pilot ya. Berarti masih ada pengaturan yang belum selesai ya. Silakan dikonfigurasi ulang. Periksa petunjuknya di KPD file worksheet kita. Menurut kami, langkah-langkah yang digunakan untuk membuat jaringan peer-to-peer yang pertama adalah menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Dan yang kedua, kami menggunakan susunan kabel sesuai standar TIA, yaitu 568A untuk sisi A dan 568B untuk sisi B. Dan kami melakukan pengujian menggunakan LAN tester dan hasilnya semua pingnya menyala. Dan yang ketiga, kami melakukan pengisian IP address dan subnet mask dan juga melakukan pengaturan pada sharing. Dan yang keempat, kami melakukan pengujian melalui command prompt dan hasilnya sukses. Dan yang terakhir, kami melakukan sharing data dan hasilnya data dapat terkirim. Terima kasih. Baru aja. Oke, baiklah. Terima kasih kepada perwakilan kelompok masing-masing. Namun di sini perlu Bapak luruskan. Yang pertama, saat kita melakukan pengujian, itu yang menyala itu indikator ya. Yang di LAN tester ada lampu, itu namanya lampu indikator. Yang menyatakan bahwa misalnya kabel nomor 1 itu terhubung dengan nomor 1 dengan baik. Maka indikator nomor 1 di sisi kanan dan sisi kiri akan hidup. Itu ya. Oke. Saya rasa semuanya sudah memberikan penjelasan yang cukup baik. Untuk itu kita kasih A+ dulu untuk kita semua biar tambah semangat ya. Anak-anak, jika konfigurasinya sudah selesai, kemudian laporan untuk LP3 produk ataupun soalnya diselesaikan dan LKPD sudah diisi, silakan dikumpulkan untuk masing-masing ketua kelompok mengantarkan ke depan agar bisa Bapak evaluasi. Baiklah, kita lanjut pada rangkaian kegiatan kita yang terakhir. Di sini kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Jadi di sini saya akan menunjuk orangnya secara acak sebagai bukti bahwa Anda
mampu menyelesaikan pembelajaran ini. Saya mulai untuk ini wajah-wajah yang bingung ya yang akan saya pilih. Ya, silakan Zara. Sampaikan apa kesimpulan yang sudah diperoleh hari ini. Kesimpulan pada hari ini tentang pelajaran jaringan peer-to-peer ialah jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer Jaringan peer-to-peer ya, peer-to-peer. jaringan peer-to-peer di mana jaringan komputer di mana host bisa menjadi server dan juga bisa menjadi klien secara bersamaan. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Kasih aplaus. Kemudian selanjutnya ada yang bisa menambahi? Ya, silakan Madina. Jaringan peer-to-peer menggunakan susunan crossover dan jaringan peer-to-peer dapat sharing data atau berbagi data. Oke, mantap sekali ya. Kasih aplaus dulu. Nah, di sini dengan kesimpulan ini maka pembelajaran kita berarti sudah selesai ya. Namun di sini dari hasil proses pembelajaran kita hari ini, Bapak dapat menyampaikan refleksi kepada kita semua, di mana kelompok Irwan sudah berhasil ya, kemudian kelompok Rahman juga sudah berhasil, namun pada beberapa tahap tadi memerlukan bantuan ataupun pendampingan saat pengisian dan pengujian. Sedangkan untuk kelompoknya Madinah dan Azura itu juga sudah berhasil di ping, namun tidak menunjukkan identitas replay ya, tapi ketika dilakukan sharing data ternyata berhasil. Nah, itulah untuk kedepannya kita perlu lebih teliti lagi saat praktek, saat melakukan konfigurasi kabel. Sedangkan untuk rencana tindak lanjut kita, pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan sharing data dengan adanya perangkat di tengah. Jadi secara konfigurasinya seperti ini yang akan saya tunjukkan ya. Nah, untuk materi kita berikutnya di sini, kita akan masuk pada bagian ini, di mana PC 0 sampai dengan PC 4 harus bisa dapat saling berbagi data. Kemudian ini menggunakan kabel strike. Jadi konfigurasi kabelnya tetap kita perlukan keahlian ini sampai kita lulus nanti, sampai kita bekerja. Paham semua ya? Nah, oke, saya rasa itu saja pembelajaran kita. Kemudian bagi yang belum tuntas tadi, kelompoknya dari silakan dilakukan pengulangan, sudah ada saya sediakan soal remedialnya. Kemudian bagi yang sudah berhasil, ada juga soal untuk pengembangan diri. Itu nanti silakan dikerjakan di rumah sebagai nilai tambah untuk kita. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, silakan kepada semua kelompok, semua peralatan dirapikan kembali. Ya, disusun rapi kembali ya. Posisikan pada tempat semula. Kemudian untuk PC-nya juga silakan di shutdown, dimatikan. Baiklah, semua alat sudah dirapikan ya. Sudah diperiksa apakah sudah lengkap? Sudah ya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok dibantu Bapak ya, dikembalikan ke lab. Laporkan nanti sama toolman kita di lab. Nah, untuk itu mengakhiri pembelajaran kita, ketua kelas silakan dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa.